Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil mayamin al muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Alhamdulillah para pemirsa rahimakumullah, kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu yang pada kesempatan kali ini dilaksanakan pada hari Ahad malam Senin tanggal 12 Juli bertepatan dengan 27 bulan sekarang Muharram ya, 27 Muharram 1447 Hijriah. Ya ada yang 27 mungkin atau yang 28 ya. Ya alhamdulillah di kediaman Bapak Ajang Suherman dalam rangka 100 harinya kita memperingati almarhum sesepuh kita semua, almarhum Bapak Andi bin Karwita, yang juga bertepatan dengan wafatnya sesepuh yang paling senior di Sukabumi ya, di jamaah kita, Bapak Jubaidi ya, Pak Jubaidi juga waktu itu. Semoga para almarhumin senantiasa berada dalam rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala ya, diampuni dosa-dosanya, diterima dalam naungan syafaat Rasulullah dan keluarganya. Para hadirin sekalian, di kesempatan kali ini memang yang menjadi trending topik ya atau pembicaraan mayoritas masyarakat dunia itu mungkin ada dua ya. Satu Piala Dunia, gitu ya, itu Piala Dunia gitu. Jadi orang rela untuk menunggu kadang sampai ya malam gitu ya, untuk sebuah pertandingan. Sebagian merasa kecewa karena tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Yang harus kita hindari itu sebetulnya adalah kalau olahraga itu adalah sesuatu yang bagus, kompetisi ada hadiahnya itu bagus. Saya baca dalam tanya jawab dengan Ayatullah Muhammad Hussein Fadullah gitu, boleh gitu ya, pertandingan ada hadiahnya untuk motivasi gitu ya, boleh. Yang tidak boleh itu adalah judinya, nah gitu ya. Saya nu menang ya gitu ya, gocengan, nah nggak boleh itu ya gitu. Pokoknya lawan anu menang ya berarti ditraktir gitu. Itu jangan ada konteks kepada gamblingnya atau judinya. Permainan saja ya, kita menonton pertandingan itu. Jadi itu sebaiknya yang harus kita ingat. Terus jangan lupa menonton siaran apapun jangan sampai melupakan kewajiban gitu ya. Kita nonton kuat tesare gitu, pas giliran waktu adzan subuh mah ngerelek ya tunduh gitu. Jadi kaliwat gitu tah subuhna bahaya itu ya. Jadi jangan sampai sesuatu kegiatan itu melenakan kita dari kewajiban. Ya. Kemudian trending topik yang kedua yang menjadi perhatian besar masyarakat dunia adalah prosesi pemakaman Ayatullah Sayyid Ali Khamenei Quddisasir Ruh sebagai pemimpin spiritual masyarakat Iran dan juga bagi para pengikutnya di seluruh dunia yang menginginkan adanya
perjuangan membebaskan Palestina dari cengkraman para penjajah. Dan Said Al-Khamenei sudah membuktikan itu. Beliau syahid beserta keluarganya, bahkan dengan cucunya yang baru 14 bulan. Ini menjadi sebuah perhatian besar. Kayaknya ini menjadi prosesi pemakaman terbesar di dunia ya. Sampai saat ini dihadiri oleh sekian puluh juta orang lintas negara, Iran, Irak. Jadi masyarakat ini menjadi tahu, oh ternyata kenapa iring-iringan jenazah itu dalam bahasa fikih disebut tasyi ya, tasyi itu jadi ngalap berkah makam kuburan peti jenazah itu dikelilingkan, namanya itu tabaruk ya, berkah, ngalap berkah kepada makam-makam yang dianggap suci. Dalam hal ini adalah makam-makam keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menyaksikan beliau diarak ke Najaf, di mana ada makam Imam Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah. Kemudian ke Karbala, di sana ada Sayyidina Husain, cucu Nabi tercinta. Kemudian di Iran sendiri juga dikelilingkan juga ke Qum ya, ada adiknya Imam Ali Ridho, Sayyidah Fatimah Ma'sumah. Kemudian ke Mashhad terakhirnya di sisi kakeknya tercinta Imam Ali bin Musa Ar-Ridho. Ini menunjukkan bahwa kecintaan mayoritas masyarakat itu betul-betul tertanam. Ada sih yang tidak suka gitu ya, nggak usah kita sebutkan lah ya, itu mereka mah selalu panas dengan apapun yang terjadi gitu. Itu kita lihat rudal menghancurkan Tel Aviv, menghancurkan kota-kota di Israel, mereka yang ikut kebakaran gitu, panas gitu ya. Nah itu nggak tahu lah, itu kita mah alhamdulillah ya bukan bagian dari itu. Baik, dalam waktu yang tidak terlalu lama, dalam waktu yang singkat ini, izinkan saya untuk mengalap berkah juga dalam majelis ini, majelis 100 harinya almarhum Bapak Andi bin Karwita. Juga di tanggal 25 Muharram itu kan adalah syahadahnya, wafatnya, peringatan wafatnya cucu Rasulullah Sayyidina Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain Zainal Abidin As-Sajjad, yang makamnya ada di Baqi ya, di samping Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Sebagaimana kita ketahui, beliau adalah salah seorang atau mungkin satu-satunya yang disebutkan itu pemuda yang selamat dari pembantaian di Karbala, dan beliau melanjutkan perjuangan bapaknya, ayahnya dan kakeknya serta Rasulullah untuk membawa Islam yang murni gitu ya. Nah, tanggal 25 beliau syahid. Kita pun mengalap berkah dalam majelis ini, membaca mengkaji ya sedikit dari karya beliau, Sahifah Sajadiyah ya, ini Gita Suci Keluarga Nabi dari Imam Ali Zainal Abidin yang dialih bahasakan oleh Ustadz Jauddin Rahmat, guru kita semuanya. Di dalam doa-doanya itu salah satunya adalah doa nomor 24 untuk kedua orang tuanya. Dari untayan-untayan yang indah, sebagian sebelumnya pernah kita baca juga kalau tidak salah di majelis ini di alinea yang ke-8 beliau berdoa, ya Allah, untuk setiap derita yang menimpa mereka karenaku, untuk setiap hal yang tidak enak yang mengenai mereka karenaku, untuk setiap hak mereka yang aku abaikan, jadikanlah dia penghapus terhadap dosa mereka, ketinggian dalam derajat mereka, kelebihan dalam kebaikan mereka, wahai yang mengubah keburukan dengan kebaikan secara berlipat ganda. Ini menunjukkan apa kita itu sangat bertafakur kepada kebaikan orang tua kita gitu.
Jadi derita yang menimpa orang tua demi kita itu menjadi salah satu wasilah untuk hapusnya dosa gitu. Nah jadi di antara supaya menghilangkan dosa, menghapus dosa adalah kita berbuat baik kepada anak-anak kita. Itu upaya menghapus dosa gitu ya. Gitu. Kemudian menyebabkan juga jadi ketinggian dalam derajat mereka itu meninggikan derajat, kelebihan dalam kebaikan gitu. Kemudian ya Allah, untuk setiap pembicaraan mereka yang melanggar batas terhadapku, untuk setiap perbuatan mereka yang berlebihan terhadapku, untuk setiap hak yang mereka lalaikan, untuk setiap hak aku yang mereka lalaikan, untuk setiap kewajiban terhadapku yang mereka abaikan, semua sudah aku berikan kepada mereka dan aku ikhlaskan atas mereka. Jadi sebagai seorang anak, kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan dari orang tua kita, mereka tidak bisa memenuhi keinginan kita dan seterusnya, kita ikhlaskan gitu. Tos teu aya gantar kakaitan keawonan teu aya gitu. Jadi ketulusan kita benar-benar untuk orang tua kita. Aku bermohon kepadamu untuk melepaskan akibat buruknya dari mereka, karena aku tidak mendakwa mereka terhadap diriku. Aku tidak menganggap mereka lambat dalam berkhidmat kepadaku, dan aku tidak membenci cara mereka memperlakukanku, duhai Tuhanku. Nah itu ya. Jadi benar-benar di sini kita mengingat jasa orang tua. Di sisi yang lain kita pun benar-benar mengikhlaskan. Jadi, kalau ada kekurangan-kekurangan dari orang tua, gitu ya. Nah, kalau di kita sekarang suka ada kabar berita misalkannya seorang anak tega menganiaya orang tuanya gara-gara tidak dibelikan motor ninja gitu kan. Aduh, ya suku banget gitu ya gitu. Nah, ini menunjukkan berarti dia tidak ngerti gimana berperilaku terhadap kedua orang tua gitu ya. Nah, itu. Maka oleh karena itu ya dari kalimat-kalimat yang indah ini setidaknya kita bisa mengambil hikmah dari doa munajat Imam Ali Zainal Abidin, supaya kita betul-betul senantiasa mendoakan kebaikan buat orang tua kita dan tadi mengikhlaskan apapun yang sudah terjadi ya. Jangan pernah menyalahkan kunaon atuh abdi teh terlahir jika bapak teh juga Raffi Ahmad gitu ya. Buktina ayeuna urang kieu ya gitu. Kenapa harus mengandai-andai gitu? Jadi kita terima bahwa ini adalah takdir dari Allah. Salah bin aja gitu. Nah, kita itu harus mengangkat derajat orang tua kita gitu ya. Dengan sebatas yang kita mau. Kalau kita belum bisa, kita doakan mudah-mudahan anak cucu kita yang bisa mengangkat keluarga gitu ya. Kita tong putus asa. Itu. Nah, kemudian bagian yang paling akhir ini mah anggap saja mungkin ijazah. Ijazah dari siapa? Dari Imam Ali Ridho yang kita bahas tadi, makabnya ada di Mashhad. Ada di grup ya. Nah, ada di grup gitu. Saya berikan pertama itu ada hak-hak seorang ayah, apa yang harus kita lakukan terhadap ayah kita gitu. Dan yang kedua adalah ada doa yang Rasulullah ajarkan kepada sahabatnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau kita membaca doa itu, doanya pendek sebetulnya ya. Ada di grup, coba dibaca, ada yang bisa, kan ada di HP saya tuh lagi dipakai. Doanya apa? Mungkin Pak Udin bisa dibacakan. Yang di itu, doanya pendek. So, itu adalah doa menggunakan Asmaul Husna ya. Itu doa pendek tapi khasiatnya sangat besar. Ada ya doa di Baraya yang di Baraya di grup Baraya ya. Ada doanya ya daimu gitu ya, daimum yang itu tuh ada ya. Itu gimana doanya ya daimu ya daimu ya hayyu ya qayyum ya farihami wa ya barisal
Ya, disambung ke halaman berikutnya. Kan itu patah cuma itu. Ya sadiqa. Ada? Ada kan nyambungnya? Ya, Isa Rasuli. Ya, bebas Rasuli. Segitu ya pendek doanya terus. Apa fadilahnya katanya? Wa'di, ya itu kan. Ya, segitu doanya. Apa fadilahnya katanya dalam doa itu? Kalau kita membaca doa itu di kalimat terakhirnya.